Tadi walidzalika lamma asa katsirun minal muslimin bayyanahum nabiyyahum Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaf'alu ba'dal umur allati nahahum anha wa hadzarahum minha. Oleh karena itu, karena manusia itu punya potensi untuk mengikuti rayuan dan godaan setan, maka banyaklah orang-orang yang akhirnya terjerumus kepada kemaksiatan dan mereka itu bermaksiat kepada nabinya dengan melakukan perkara-perkara yang dilarang. Padahal Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sudah memperingatkan mereka. Lalu mereka mengikuti langkah-langkah syaitan, di mana syaitan itu menghiasi untuk mereka, wada'ahum, dan mengajak mereka, hatta dhannu annahum 'alal haq, sampai akhirnya mereka enggak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan sebetulnya itu salah, tapi dikiranya sudah dalam kebenaran. Mereka mengira itu benar. Ma mukhalafatihim wa ma'siyatihim as-sarihah lin nabi, dengan bermaksiat dan menyalahi baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebetulnya dia melakukan perkara maksiat, perkara yang dilarang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi karena dia itu enggak terasa, dia kira itu dalam kebenaran. Akhirnya mereka dikatakan dzalika ilal wuqu' fi syirkil akbar al mukhrij minal millah. Akhirnya mereka bisa terjerumus kepada perkara yang bisa menyebabkan keluar, yaitu berupa syirik besar yang mengeluarkan dari agama. Wa sa'ubayyinu insyaallah salasan min ahamil wasail allati tusilu ila syirki wallati hadzara minha nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil mabahis allati. Kemudian nanti disebutkan, akan dijelaskan ya, banyak sarananya, banyak penyebabnya orang menyebabkan terjerumus kepada kekufuran, kesyirikan, kemunafikan. Tapi di sini disebutkan ada 3 perkara. 3 perkara ini dianggap sangat berbahaya, sangat potensial ya. Banyak menjerumuskan orang kepada kemusyrikan. Apa yang pertama dikatakan al-ghuluwu fis shalihin. Al-ghuluwu yaitu berlebih-lebihan fis shalihin, di dalam memuliakan, menghormati, mengagungkan orang-orang soleh. Jadi perkara yang awalnya memang baik ya, menghormati, memuliakan, tapi ketika hulu berlebihan itu bisa berbahaya. Meyakini gurunya itu maksum, apa yang dikatakan gurunya itu pasti, ini gurunya kan orang soleh, tapi dia salah menempatkan gurunya berlebihan. Gurunya itu maksum, apa yang dikatakan pasti benar. Nah, dia nggak ngecek mana dalilnya, karena memang tidak dirangsang dari awal, tidak diajari untuk berpikir kritis. Diajarkan kepada mereka terima apa yang disampaikan oleh guru, nggak dibuka diskusi, nggak ada pertanyaan. Bertanya itu satu yang tabu, nggak enak sama guru tanya, itu nggak enak, ya kan? Kemudian apa lagi? Ya mereka menganggap bahwa itu sudah satu kebenaran. Sampai gurunya cerita-cerita yang aneh-aneh banget pun ya ikutin saja gitu. Cerita katanya umpamanya gurunya selama sekian tahun nggak pernah batal namanya. Pokoknya macam-macam dah. Ini kan sebetulnya niatnya bagus karena memuliakan seorang guru kan. Dikatakan wa min ta'dimil ilmi ta'dimil muallim. Di antara bagian dari memuliakan ilmu adalah memuliakan orang yang mengajarkan ilmu. Kalau kata Khalifah Ali, ana abdu man 'allamani harfan. Saya rela menjadi hamba orang yang telah mengajarkan kepadaku satu huruf. Gambaran betapa memang dalam Islam itu qum lil muallimi tabjila kadal muallimu an yakuna rasula. Kata Syauqi mengatakan, bangkitlah kamu memuliakan seorang guru. Kadal muallimu an yakuna rasula, karena seorang guru itu adalah bagaikan baginda Rasul SAW. Ya, karena para ulama itu adalah warasatul anbiya. Kita bisa menjadi seperti ini, ngerti ilmu karena dari guru-guru kita. Makanya bangkitlah kamu, bangunlah menghormati guru ya. Tapi ketika
dia tidak didasarkan kepada ilmu, kemudian tidak berpikir yang logis, sifatnya berlebihan, nah itu akhirnya bisa sesat, ya kan? Yaitu al-ghulu fi salihin. Laqad hadzara Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ghului ala wajhil umum. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan bagaimana dilarang untuk berlebihan secara umum. Kata baginda, iyyakum wal ghuluwa fa inna ma ahlaka man kana qablahum al-ghulu. Iyyakum, hati-hatilah, jauhilah oleh kalian wal ghuluwa, berlebihan, menghormati, memuliakan berlebihan sampai menempatkan manusia gurunya melebihi posisi yang sebenarnya. Namanya manusia itu sehebat apapun ya, itu tidak ada yang maksum. Yang maksum hanyalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksum itu artinya terpelihara, terjaga dari salah. Makanya kata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata, setiap anak cucu Adam itu pasti salah. Tapi kalau Nabi karena maksum, jadi ketika beliau salah itu langsung beliau diingatkan, ditegur, diajarkan kepada beliau ya. Jadi relatif memang sudah dari awal beliau itu selalu sangat hati-hati, selalu benar, sangat jujur, sangat amanah, akhlaknya sangat mulia. Nah itu untuk saya dalam rangka supaya memang apa yang beliau lakukan, apa yang beliau katakan, apa yang beliau putuskan supaya memang satu kebaikan itu dari awal. Tapi ada aja ya, kalau namanya manusia mungkin ya ada hikmahnya. Ya, contoh ketika ditegur dalam surat Abasa ya, Abasa wa tawalla ja'ahul a'ma. Jadi baginda Rasulullah SAW ketika dijumpai sama Abdullah bin Maktum dengan wajah yang masem, wajahnya tidak cerah. Padahal yang diajak, yang ajak bicara atau yang diperlakukan dengan wajah masem itu orang buta, nggak ngelihat. Mau dilewe-lewein juga nggak ngelihat gitu ya. Tapi begitulah baginda Rasulullah SAW, saking terpeliharanya dari hal-hal yang negatif, yang buruk, maka beliau tetap ditegur. Tapi kalau selain baginda, nggak ada yang maksum. Apalagi wali, emang kita nggak tahu. Wali itu kan statusnya dari Allah SWT. Kita nggak bisa mengklaim bahwa saya wali atau guru saya wali atau saya nggak tahu. Atau Habib. Habib apa lagi? Orang Habib juga sekarang juga masih dipertanyakan apakah benar kenasabannya. Nggak ada yang maksum. Maka ketika Imam Malik dia berziarah ke makam baginda sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kullun yu'khadu wa yurfadu kalamu illa sahib hadzal kubur. Setiap orang itu berhak diterima dan berhak ditolak kata-katanya. Orang itu bisa salah, bisa benar. Illa sahib hadzal, kecuali orang yang ada di dalam makam ini. Kalau baginda Nabi itu udah garansi nggak ada salah. Tapi selain itu ya bisa salah, bisa benar. Makanya kita harus punya kalau ukurnya ini apa? Kalau kita punya punya standarnya, punya sensornya. Nah, ini guru saya nih kayaknya nggak pas nih, nggak bener nih maunya karena nggak pertentangan ini. Kalau kita punya ilmu, cuman persoalannya memang dari awal itu tidak dirangsang. Murid-murid mereka itu memang tidak ditanamkan ilmu, enggak. Ini ciri-ciri mereka itu memang ingin memperdaya atau ingin memanfaatkan itu tidak diajarkan kecerdasan, tidak diajarkan ayat terangkan bagaimana, hadis bagaimana tentang syirik, enggak. Mereka diajarkan baca doa-doa, baca salawat apa terus diceritain dongeng-dongeng. Nah, itu akhirnya tuh terdoktrin kuat. Ya. Kenapa? Ya paham juga kalau mereka cerdas nanti nggak bisa lagi dia itu kan. Kan ribet juga kalau udah begitu kan. Kalau mereka dicerdaskan nanti kritis dah, ya kan? Nah, kritis tinggal kan gitu. Kenapa mereka sekarang begitu? Karena ya terkumpullah orang-orang yang sudah seperti itu pemahamannya. Jadi memang kita ngeri juga. Nah, kata beliau, iyyakum wal huluwa fa inna ma ahlaka man kana qablakum al
Jadi hendaknya hati-hati itu kalian berlebihan menghormati orang soleh. Sesungguhnya yang menyebabkan mereka itu binasa karena berperilaku hulu. Kalau kita membaca tentang surat itu, surat Nuh ya kan, ada 3 orang yaitu Yahud, Ya'uq sama Nasr ya kan. Yahud wa Ya'uq wa Nasra. Jadi Yahud, Ya'uq, Nasr ini adalah orang-orang yang soleh dan baik di zamannya. Bisa juga seorang ulama, bisa juga seorang pejuang. Pokoknya orang yang sangat besar jasanya dan mereka anggap sangat istimewa, mereka adalah orang-orang soleh. Lalu mereka ingin memuliakan mereka, menghormati mereka, mengenang jasa-jasa mereka. Lalu dibuatlah 3 orang ini patung-patungnya. Patung Ya'uq, patung Yahud, patung Nasr. Nggak ada niatan mereka itu ingin menjadikan mereka sebagai Tuhan awalnya. Murni untuk mengenang saja. Tapi begitu waktu berlalu, ya, orang itu kan cenderung biasanya nambahin cerita-cerita. Kalau ada orang yang hebat itu kan tambahin sendiri tuh. Wah, guru saya, ini saya. Ceritanya sampai nggak masuk akal pun terima aja gitu. Tambah-tambahin tuh. Akhirnya 3 patung ini yang dulunya dibangun hanya sekedar untuk mengenang jasa kebaikannya, tapi karena berlalunya waktu ditambah informasi tentang informasi itu kan biasanya tuh berbagai macam informasi yang ya mistis kan, khurafat berbagai macam. Akhirnya generasi yang bangun sudah nggak ada, udah mati, dilanjutkan sama anaknya. Terus berikutnya akhirnya patung itu dipertuhankan. Orang datang ke sana minta berkah, bawa ini, bawa itu, bawa sesajen kan begitu. Nah begitu juga kita kan kuburan si fulan, ceritakan nanti ini dulu adalah pejuang ini kan. Akhirnya orang itu menganggap bahwa kuburan itu kuburan keramat. Bahwa yang keramat ini adalah fulan bin fulan, ini dari kalangan wali atau kalangan habib. Tulislah itu di kuburannya bin fulan. Biar ini wah ini termasuk ada keramatnya nih karena masih keturunan ya kan gitu kan. Ya itu semua adalah bentuk hulu, awalnya berbentuk hulu di dalam memuliakan. Saya baca sedikit dari satu paragraf di sini. Annal hulwa fi salihin kana awwalu wa a'dhamu sababin auqa bani Adam fi syirkil akbar. Sungguhnya berlebihan memuliakan orang-orang soleh itu adalah penyebab yang paling besar yang menjerumuskan anak cucu Adam kepada syirik besar. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW mengabarkan bahwa ada berhala-berhala di kaumnya Nabi Nuh yang akhirnya nanti menjadi dipertuhankan. Summa qala asma'u rijalin sholihin min qaumin Nuh, yaitu nama-nama orang-orang soleh dari kaumnya Nabi Nuh. Falamma halaku auha syaitan, ketika orang-orang yang membangun itu sudah pada mati, auha syaitan ila qaumihim, maka setan membisikkan ya, berbagai macam bisikan nama-nama baik dia apa dan seterusnya, ditambahkan dengan keramatannya. Akhirnya mereka terjadi apa? Terjadilah mereka berubah, yang tadinya hanya membangun berhala itu hanya untuk memuliakan, untuk menghormati, akhirnya sudah menjadi patung, menjadi berhala yang dimuliakan, dikeramatkan sampai dipertuhankan. Akhirnya mereka terjerumus kepada kesyirikan. Jadi intinya yang pertama tadi nanti mungkin bisa kita bahas lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Penyebab yang sangat berbahaya dan itu sudah terbukti secara banyak orang-orang yang terjerumus kepada kemusyrikan karena berlebihan di dalam memuliakan guru-gurunya. Termasuk tradisi orang-orang Syiah
orang-orang sufi yang gulat atau yang berlebihannya kan gitu. Para mursyidnya itu dianggap begini-begini itu, nanti kita bisa seperti itu. Dikeramatkan. Kemudian orang-orang Syiah apalagi kan sama pimpinannya, sama imamnya kan. Sampai keberkahan mereka itu kalau kita orang-orang Syiah itu maka ternyata mereka mengambil memuliakan membela imamnya itu, dia mengambil tanah Karbala untuk dijadikan alas untuk sujud namanya, ditaruh di tempat sujudnya itu. Kan karena berlebihan di dalam memuliakan. Bagi mereka itu ya kita semua memuliakan, menyayangi dan mendoakan baginda siapa? Husain ya, karena itu cucu baginda sallallahu alaihi wasallam kita melihat. Tapi tidak menempatkan sampai sebagai Tuhan atau dikeramatkan berlebihan dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu barangkali ya. Waktu juga yang membatasi kita karena sudah masuk waktu syuruk. Bila ada yang mau sharing atau menambahkan, falyatafaddal masykuran. Mantap, mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Baik. Jadi yang berbahaya di sini bukan memuliakannya, bukan menghormatinya, memuliakannya. Memang ada perintah bahwa kita harus memuliakan. Al-ulama'u warathatul anbiya fa innal anbiya lam yuwarithu dirhaman wala dinaran wa innama warathul ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Sungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Mereka adalah orang-orang yang sangat berhak untuk dimuliakan ya. Karena beliau adalah yang melanjutkan risalah para nabi, para ulama. Tapi yang dicela di sini yang berbahaya ketika sudah berlebihan, melebihi atau melebihkan menghormatinya sampai melebihi posisi yang sebenarnya. Yang namanya seorang guru kita muliakan karena ilmunya, karena jasanya, kebaikannya. Tapi ketika sudah berlebihan sampai si guru itu dianggap maksum atau punya kehebatan tertentu, mengetahui yang gaib, namanya kan. Guru ini tahu sejurang winara gitu kalau orang Jawa itu. Ngerti sesuatu yang gaib, padahal nggak ada yang tahu. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Atau dia diposisikan sebagai apa? Apalagi kalau sampai ada garansi setiap habib atau setiap mursyid pasti akan masuk surga, dan kalau kita ingin masuk surga, nah ini udah nggak benar. Ini yang sesatnya di sini, bukan memuliakannya, tetapi dari efek dari memuliakan yang berlebihan itu kemudian dia mempercayai sesuatu yang salah, mempercayai sesuatu yang sebetulnya bukan posisinya. Memberi jaminan surga itu nggak ada orang bisa ngasih jaminan surga. Kecuali Nabi Muhammad SAW nanti akan memberi syafaat kan. Nah, jadi itu yang jadi masalah itu karena dia
efek dari berlebihan memuliakan itu akhirnya dia meyakini orang yang kita muliakan berlebihan ini kemudian mempunyai sesuatu yang harusnya itu menjadi apa, hak dan kekhususan Allah. Orang memasukkan surga atau neraka itu kan Allah, memberi manfaat ini itu, memberi ini, mengetahui yang gaib itu kan urusan Allah SWT. Berbeda kalau kita bertawasul dalam artian melakukan hal-hal yang disyariatkan. Para ulama yang menyepakati tawasul yang syar'i itu 3. Yang pertama, tawasul dengan amal-amal soleh. Kita beramal soleh, amal solehnya itu kita bisa jadikan tawasul. Kita memuliakan guru ketika nggak berlebihan, yaitu bagian dari amal soleh. Kita berkunjung, kita mengasih hadiah, kita ya itu bagian dari amal soleh. Makanya amal soleh apa saja, termasuk ziarah kubur itu amal soleh. Jadi kalau kita mau ziarah kubur, bertawasul itu bukan dengan penghuni kuburnya, bukan mayitnya, tapi kita bertawasul dengan amal kita. Jadi orang yang ziarah kubur itu ada dalam rangka mengikuti sunnah. Jadi ya Allah, Allahumma inni atawassalu bi ziyarati, ya Allah saya bertawasul dengan ziarah saya kepada kubur ini. Kiranya Engkau kabulkan doa saya, maafkan saya, silakan. Nah, jadi tawasul dengan nama. Yang kedua, bertawasul dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Nama-nama Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna, silakan. Zikir-zikir, bacaan-bacaan itu sebutan-sebutan Allah itu dijadikan tawasul. Yang ketiga tadi mungkin yang mirip itu adalah yang kita susah membedakan adalah bertawasul dengan orang soleh yang masih hidup. Maksudnya orang yang kita anggap dia memang punya keramat. Keramat itu artinya apa sih? Kemuliaan. Orang tua kita itu keramat. Datang ke ibu, ke bapak, bapak, ibu, ini saya lagi punya hajat ini. Lagi mau ujian atau mau apa. Doakan. Jadi itu keramat. Atau datang kepada seorang ulama. Ulama itu kita yakini orang soleh, tulus banget, ikhlas di masyarakat, banyak melakukan amal-amal soleh, nggak pamrih gitu. Kita datang ke dia, silaturahim, minta doa, itu jadi tawasulnya itu dengan amal soleh, dengan nama-nama dan sifat Allah, kemudian dengan orang soleh atau siapapun yang kita anggap punya kemuliaan yang masih hidup. Nah, kalau yang kita gambarkan di dalam gua itu dengan amal soleh sebetulnya. Kan di gua itu digambarkan 3 orang, satu pernah dia begitu baktinya kepada orang tuanya sampai kalau dia ngasih makan minum itu nggak akan ada dikasih kepada anak istrinya sebelum dia diserikan dulu kepada bapaknya kan gitu. Yang kedua, dia dapat kesempatan untuk melakukan maksiat ya, diajak bermaksiat oleh orang yang sangat dia cintai dan ini saya ingin sekali dia mendapatkan kesempatan itu, tiba-tiba ketika datang kesempatan itu dia mengatakan inni akhafullah. Tiba-tiba datang rasa takut kepada Allah. Saya nggak mau nih, takut. Ini kan amal soleh juga. Yang ketiganya tentang apa? Seorang majikan yang punya pegawai, karyawan, pas giliran mau digaji dia malahan nggak mau ya kan. Akhirnya dia udah gajinya ini kalau disimpan dengan sayang, udah dibelikan kambing, gajinya dibelikan kambing, lalu kambingnya dipelihara sampai anak beranak sampai banyak banget. Giliran udah banyak banget datang dia kan. Kata itu, mana gaji saya dulu belum bayar. Itu dia itu di lapangan semua kambingnya. Dibawa semua, digiring semua pulang ya kan. Nggak dapat satu pun kan, harusnya bagilah itu, kasihan itu majikannya itu. Diambil semua, tapi dia ya udahlah, saya ikhlaskan. Saya melihara kambing niatkan untuk beramal soleh. Itu jadi wasilah, akhirnya doanya dikabulkan. Jadi itu, jadi kita memahami keramat itu bukan dalam artian apa. Kalau yang selama ini berkembang di masyarakat, keramat itu
Kalau orang punya keramat tuh yang apa bisa terbang atau apa gitu, itu bukan. Bahkan kata para ulama mengatakan afdalul karamat al istiqamah. Istiqomah itu adalah keramat yang paling besar. Ketika orang itu dikasih taufik untuk melakukan amal soleh, istiqomah dalam kebaikan, itu keramat. Karena keramat itu artinya kemuliaan. Jadi bahasa Arab, karomah. Karomah itu artinya kemuliaan. Orang Jawa atau orang Indonesia bilang keramat. Keramat itu kemuliaannya. Kemuliaan itu sesuatu yang baik yang Allah berikan. Makanya para ulama mendefinisikan keramat itu amrun, perkara yang amrun khadiqun lil adah, suatu perkara yang luar biasa yang Allah berikan kepada seorang hamba karena kesolehannya, karena ketakwaannya, keimanannya. Karena orang ini soleh baik mau dimuliakan. Kalau mukjizat, perkara yang luar biasa yang Allah berikan kepada para nabi. Niatnya untuk apa? Untuk meyakinkan bahwa apa yang dia sampaikan itu kebenaran. Tapi kalau keramat, itu sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada seorang hamba karena kesolehannya. Kayak ada satu ungkapan ini dinisbatkan kepada Imam Syafi'i kalau nggak salah. Kata beliau, "Idza ra'aitum ar-rajula yatiru fil hawa aw yamshi 'alal ma." Kalau kamu melihat ada orang bisa terbang atau bisa jalan di atas air, maka jangan langsung katakan bahwa dia itu punya keramat. Tapi kamu lihat bagaimana perilakunya. Kalau dia itu orang beriman, bertakwa, karena soleh, maka yakinlah ini keramat dari Allah. Tapi kalau dia kelihatannya nggak ada tanda-tanda beriman dan bertakwa, bukan orang soleh, itu bukan keramat. Tapi itu mungkin kerjasama dengan setan atau jin. Kenapa? Dikatakan, ala inna awliyallahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Siapa mereka? Dikatakan alladzina amanu, yaitu orang-orang beriman, wa kanu yattaqun, dan bertakwa. Jadi orang yang beriman bertakwa itu sebenarnya bisa pulang menjadi wali. Tidak seperti yang orang wali itu berarti ya orang yang begini, bukan. Wali itu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu barangkali ya. Cukup? Jazakallahu khair.